Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang implementasi CSR dan peran kelembagaan masyarakat. Nama anggota dari kelompok 10: 1. Mutiara Elo Ayuni, NIM 190301147. 2. Dian Monika Ramadhani Putri, NIM 190301158. 3. Halimatun Nabila, NIM 190301160. Nama saya Mutiara Elo Ayuni, NIM 190301147. Kami di sini akan menerangkan tentang implementasi CSR dan peran kelembagaan masyarakat. Yang pertama yaitu ada strategi dalam implementasi CSR. Banyak terjadi perubahan-perubahan drastis dalam implementasi CSR. Dibutuhkan upaya dan strategi ekstra agar implementasi CSR sanggup bahkan berjalan sesuai dengan ide dan konsep dasarnya. Strategi ekstra tersebut sebaiknya meliputi 4 agenda utama, yaitu yang pertama, pedoman atau yang disebut guidelines dan tata etika yang atau disebut codes of conduct. Guidelines atau pedoman sangat diperlukan dalam pelaksanaan strategi CSR oleh perusahaan. Di beberapa institusi global telah menetapkan pedoman yang baik serta efektif mengenai apa saja yang berhubungan dengan CSR. Salah satunya dari institusi yang bernama World Business Council for Sustainable Development. Tetapi yang paling menjadi acuan utama adalah UN Global Compact yang diinisiasi oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Konten dari UN Global Compact adalah sebagai berikut, yaitu ada hak asasi manusia, ada aturan perburuhan, ada lingkungan, dan anti korupsi. Kemudian ada sistem dan kebijakan manajemen korporat. CSR merupakan bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan. Sekali lagi, korporat yang sadar dampak jelas akan menjadikan CSR mereka sebagai bagian dari strategi perusahaan yang akan profitable di masa depan dan berdurasi jangka menengah sampai panjang. Korporasi yang semacam ini akan menempatkan CSR value di dalam skema visi dan nilai-nilai perusahaan. Sebaliknya, korporat yang hanya ikut-ikutan atau memosisikan CSR sebagai bagian dari fungsional korporat dalam artian CSR disejarakan dengan fungsi manajemen yang lain seperti keuangan, SDM, dan lain-lain. Serta secara visi dan nilai tidak ada perhubungan sama sekali dengan CSR value, ditambah berperiode jangka pendek, justru akan menjadi suatu cost center. Kenapa cost center? Karena korporat berbuat sesuatu yang bersifat temporer saja, di mana program-program CSR bersifat parsial dan tidak berjangka panjang. Nama saya Dian Monika Ramadhani Putri, NIM 190301158. Saya akan menjelaskan 1. Strategi kepemimpinan korporat dalam CSR dan contoh perusahaan yang menerapkan kepemimpinan dalam CSR. 2. Komitmen dan kemitraan di antara stakeholder. 1. Strategi kepemimpinan korporat dalam CSR dan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan kepemimpinan dalam CSR diantaranya: A. Integrasi. Kepemimpinan yang visioner harus integrasikan tim tanggung jawab perusahaannya ke struktur dan strategi bisnis dan harus dinyatakan secara jelas. Contohnya, Suez, Shell, Nokia, Deutsche Bank, Unilever, BASF. B. Inovasi. Kepemimpinan yang strategik tidak hanya melihat pelaksanaan tanggung jawab perusahaannya, dilihat dari sisi kepatuhan dan legal serta manajemen risiko, tetapi bagaimana menciptakan peluang baru dan lebih dari CSR itu. Contohnya, DuPont, 3M, Nokia,
Procter dan Gamble. C. Accountability. Diperlukan suatu laporan yang transparan, bertanggung jawab, dan konsisten terhadap semua tindakan praktikan CSR yang telah dilakukan perusahaan. Contohnya, Unilever, Novo Group, Shell, dan DuPont. D. Pelibatan yang sistematik, bersifat konsultasi dan kolaboratif. Wujud konkret dalam kepemimpinan CSR adalah melibatkan perusahaannya secara penuh dan berdedikasi dengan para stakeholder. Kepemimpinan tipe ini membentuk forum-forum yang kredibel bersama stakeholder dalam konteks komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi yang berhubungan dengan isu-isu strategis dan spesifik tentang CSR kekinian. Contohnya, BT, Unilever, DuPont, Dow and the Swiss Group, Statoil, dan Danone. 2. Komitmen dan kemitraan di antara stakeholder. Perusahaan yang mampu bekerja sama dan memuaskan matriks stakeholder dengan skala-skala yang ditentukan akan menciptakan sistem kerja CSR yang efektif serta menguntungkan bagi setiap pihak dari program kerja. Muncul lagi kemitraan atau partnership yang berdaya guna dalam mengeksekusi program CSR agar berjalan dengan efektif dan jitu. CSR perusahaan membutuhkan pemerintah dan masyarakat supaya program tidak berjalan sendiri atau supaya tidak timpang. Ketiga unsur ini harus membentuk kolaborasi yang terbuka dan saling memberikan nilai tambah sehingga ketika strategi kolaborasi kemitraan ini dibahas ke tataran teknis akan menghasilkan kreasi CSR yang komprehensif serta berfungsi di semua kalangan. Nama saya Halimatun Nabila, NIM 190301160. Di sini saya akan menjelaskan apa saja indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR. Jadi, ada 8 indikator yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran tersebut, yakni yang pertama leadership atau kepemimpinan. Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top manajemen perusahaan. Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Yang kedua, proporsi bantuan. CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal. Artinya, apabila areanya luas, maka anggarannya harus lebih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur apabila anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Terdapat laporan tahunan dan mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial di mana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana program-program CSR telah dapat ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat. Perusahaan mendapat umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview dengan para penerima manfaat. Yang keempat, cakupan wilayah. Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. Yang kelima, perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Dalam perencanaan, perlu ada jaminan untuk melibatkan multi-stakeholder pada setiap siklus pelaksanaan proyek. Terdapat juga kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas. Pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada. Terdapat blueprint polisi yang menjadi dasar pelaksanaan program. Yang keenam, pelibatan stakeholder. Terdapat mekanisme koordinasi reguler dengan stakeholder, utamanya masyarakat. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek. Yang ketujuh, keberlanjutan. Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat. Tumbuhnya rasa memiliki program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan baik. Adanya pilihan partner program yang bisa menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, program bisa tetap dijalankan sampai selesai dengan partner tersebut.
Yang terakhir, yang kedelapan adalah hasil nyata. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM atau parameter lainnya yang sesuai dengan bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat, memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis dan terjadi penguatan komunitas. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa model CSR dalam penguatan modal sosial dan peran kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat akan memiliki peran penting jika kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat memiliki manfaat bagi masyarakat dan juga mereka yang ada di dalam kelembagaan itu. Dalam kaitan dengan corporate social responsibility, kelembagaan yang paling mungkin adalah kelembagaan-kelembagaan yang memadai dalam bidang ekonomi dan juga sosial kemasyarakatan, kelompok usaha bersama, forum-forum keamanan dalam masyarakat, kelompok-kelompok budaya, dan sebagainya. Bahwa kelembagaan ini memiliki peran penting terhadap penguatan modal masyarakat karena dengan pelembagaan ini masyarakat dapat meningkatkan kapasitas, terlibat aktif dalam partisipasi pembangunan desa, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat serta sebagai sarana pemberdayaan warga. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.